Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan paparan dari kelompok-kelompok yang ada di kelas S1 Pendidikan Bisnis B untuk kuliah Manajemen Resiko. Untuk teman-teman dari S1 Pendidikan Bisnis B Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta bisa mulai presentasi dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bu Kori dan Pak Indra selaku dosen pengampu manajemen risiko. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan mengenai materi yang sudah kami persiapkan. Perkenalkan, nama saya Christopher Yang dengan rekan kelompok saya Angelica Frederica dan Asafri. Hari ini kita akan membahas mengenai resiko dan ketidakpastian, tipe-tipe resiko, identifikasi resiko, dan yang terakhir metode identifikasi resiko. Untuk materi pertama mengenai resiko dan ketidakpastian akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, terima kasih Chris. Jadi di sini kita akan membahas tentang resiko. Kita bahas pengertiannya dulu. Jadi resiko itu adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dapat memiliki dampak negatif atau merugikan. Nah, resiko ini biasanya diukur dalam konteks peluang atau probabilitas terjadinya peristiwa atau resiko tersebut, dan dampak atau konsekuensinya yang timbul jika peristiwa tersebut terjadi. Kemudian apa bedanya dengan probabilitas? Dengan ketidakpastian. Jadi ketidakpastian itu di mana informasi atau pengetahuan tentang suatu peristiwa tersebut sangat terbatas atau tidak lengkap. Nah, ini mengimplikasikan bahwa tidak ada keyakinan atau prediksi yang pasti mengenai hasil atau perkembangan yang akan terjadi. Dalam konteks ketidakpastian, sulit untuk menentukan peluang atau probabilitas terjadinya resiko tersebut. Jadi kalau resiko itu kita bisa tahu tentang probabilitas terjadinya itu karena kita sudah punya informasi mengenai hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Sedangkan ketidakpastian itu kita memiliki sangat sedikit atau bahkan tidak sama sekali pengetahuan tentang apa yang akan terjadi ke depannya begitu. Nah, ini perbandingannya. Yang pertama resiko. Resiko itu merujuk pada situasi di mana kemungkinan hasil yang berbeda dapat diukur dan diestimasi dengan tingkat keyakinan tertentu. Jadi tadi kita tahu tentang data-data bahwa hal ini memiliki probabilitas atau memiliki kemungkinan akan terjadi. Nah, sedangkan ketidakpastian sendiri itu merujuk pada situasi di mana hasil masa depan tidak dapat diukur atau diestimasi dengan tingkatan keyakinan yang cukup tinggi. Jadi, bedanya resiko dan ketidakpastian, kalau ketidakpastian itu kita nggak punya informasi, kita nggak punya data tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi, hasilnya itu kita nggak tahu. Kalau resiko, kita udah punya datanya, kita punya pengetahuan tentang kemungkinan ini tuh akan terjadi. Nah, kemudian resiko terkait situasi di mana informasi yang cukup tersedia untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman serta mengukur kemungkinan dan dampaknya. Tadi, jadi resiko itu eh, kita punya informasi nih tentang apa yang terjadi, tentang kemungkinan itu terjadi, tentang dampaknya apa kalau itu terjadi, dan bagaimana cara kita menanggulanginya. Sedangkan ketidakpastian muncul ketika informasi yang tersedia sangat terbatas atau ketika situasi yang dihadapi sangat kompleks sehingga sulit untuk meramalkan hasilnya. Nah, ketidakpastian ini kita nggak tahu nih peluang terjadinya apa, ancamannya apa, dampaknya apa, begitu. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh Chris. Baik, untuk tipe-tipe resiko akan saya presentasikan pada slide selanjutnya.
Yang pertama itu ada resiko pasar, di mana resiko pasar ini terjadi akibat perubahan dalam pasar karena resiko nilai tukar, resiko ekuitas, resiko suku bunga, dan resiko komoditas. Resiko pasar itu sendiri dapat diukur menggunakan 5 pendekatan, yaitu dengan sensitivity analysis, stress testing, scenario testing, capital asset pricing model, dan value at risk. Untuk yang kedua, ada resiko kredit, di mana resiko kredit ini merupakan resiko kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian, sehingga terjadi penurunan kualitas kredit dari sang peminjam tersebut, dan kelalaian ini banyak disebabkan karena hilangnya kepercayaan dan komitmen dari si peminjam. Pendekatan untuk mengukur risiko kredit dapat dilakukan dengan standardized approach dan internal rating base. Untuk standardized approach sendiri ini lebih sering digunakan untuk menetapkan bobot risiko, sedangkan internal rating digunakan untuk menghitung seluruh parameter risiko kredit. Kemudian yang ketiga ada risiko likuiditas, yang dibagi menjadi beberapa kategori. Ada risiko likuiditas pasar, risiko likuiditas pendanaan. Untuk risiko likuiditas pasar terjadi karena bank tidak mampu melakukan offsetting dengan harga pasar, dan umumnya disebabkan karena kondisi tidak memadai atau terjadinya gangguan di pasar. Sedangkan likuiditas pendanaan terjadi karena bank tidak bisa mencairkan aset. Untuk risiko yang keempat ada risiko operasional, di mana risiko operasional muncul akibat faktor internal, seperti kinerja pegawai rendah, sumber daya yang kurang berkualitas, terjadinya bencana, modal yang tidak sehat, yang biasanya berkaitan dengan kondisi internal dalam perusahaan. Kemudian materi selanjutnya mengenai identifikasi risiko. Ya, baik. Untuk materi selanjutnya ada mengenai identifikasi resiko. Jadi, identifikasi resiko merupakan serangkaian proses dalam mengamati, mengawasi, serta mendeteksi kemungkinan timbulnya resiko. Dengan melakukan identifikasi resiko ini, individu ataupun organisasi dapat mengantisipasi serta meminimalisir adanya faktor-faktor yang dapat menghambat tercapainya suatu tujuan. Nah, terdapat sejumlah metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi risiko. Yang pertama ada metode kuesioner. Metode kuesioner ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja suatu perusahaan serta level resikonya melalui serangkaian pertanyaan yang perlu dijawab, yang tujuannya untuk membantu manajer risiko menilai dan mempertimbangkan faktor apa saja yang perlu ditindaklanjuti. Yang kedua ada metode laporan keuangan. Dalam metode ini, manajer risiko melakukan identifikasi risiko dengan cara menganalisis setiap informasi terkait laporan keuangan, mulai dari laporan arus kas, laporan posisi keuangan, laba rugi, dan catatan informasi keuangan lainnya, yang tujuannya untuk mengevaluasi aktivitas keuangan dalam perusahaan serta memprediksi timbulnya risiko yang dapat berdampak pada kondisi keuangan di perusahaan. Nah, yang ketiga ada metode inspeksi. Metode ini merupakan metode observasi secara langsung terhadap rangkaian operasi perusahaan yang dilakukan secara seksama mulai dari penggunaan sumber daya, proses produksi, pemasaran, hingga penjualan. Nah, metode ini bertujuan untuk mengenali serta mencegah timbulnya resiko bahaya dalam jalannya operasi perusahaan. Nah, yang keempat ada metode interaksi dengan bagian lain. Dalam metode ini, manajer risiko melakukan interaksi dengan setiap satuan unit perusahaan yang tujuannya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dari setiap satuan unit serta memperoleh pemahaman yang lebih utuh terkait perkembangan perusahaan. Nah, yang kelima ada metode analisis lingkungan yang dilakukan untuk menganalisis setiap faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu perusahaan, mulai dari mengetahui minat pelanggan, kelemahan, serta kekuatan perusahaan ataupun pesaing. Nah, untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih banyak Angelica Frederica untuk presentasinya mengenai metode identifikasi resiko. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.